Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an khatimatun utawi kubab pungkasan akhir dari kitab nikah yang akhiran kelaban keterangan sepenting fil khaufi ing dalam nerangaken masalah wedi marang Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala qala dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala rupane dawuh wa iyaya farhabun wa iyaya lan ing ingsun farhabun wedya sapa sira kabeh ing ingsun. Maksud daripada ayat nikah yang kita Allah Subhanahu wa taala adabu wa iya ya farhabun. Al-Imam Abdullah bin Abbas nafsirin tentang ayat nikah adalah tentang penting kauluan panjenengan abadi dekat Allah Subhanahu wa taala. Sangkuna ayat nikah etoronaki kangkui Bani Israel sekali Bani Israel mereka banyak mengingkari atas nikmat-nikmat Gusti Allah sampun parengake dekat orang Bani Israel. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ini ayat lengkap. Orang-orang Bani Israel perintah dening Gusti Allah udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Pun nyebut benda tang nikmat saya bagi benengko alaikum dekaban kapi. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dekat Bani Israel untuk menepati janji-janjinya. Wa iyya farhabun bentakwa ben kapi dekat Allah Subhanahu wa taala. Ayat nikah asbabun nuzulah peringatan keras kangkui Bani Israel, tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun asbabun nuzul kangkui orang kafir, orang Bani Israel, akan tetapi kaulaban panjenengan sebagai umat Islam juga bisa mengambil pelajaran dari ayat nikah adalah pentingnya kaulaban panjenengan selalu aburuh abali dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dalam Al-Quran tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ngingat tentang nikmat pemberian Gusti Allah. Karena orang ini mau lopah dengan nikmat berarti lopah desa beri nikmat. Esoro banyak ngingat ke nikmat supaya kon panjenengan gempang ben selalu berusaha selalu ingat desa beri nikmat al-mun'im. Mereka nikul panjenengan cek nang kebrem penikmat kene ota beraja tapi abes sampai sabri nikmat riya. Contoh supluk berapa rekan supluk paling modal 16.000 sampai beli supluk. Ketika supluk nikah si asal regana modal anyar 16.000 keng sampean beri bi orang sesoleh beri ulama cek semungku hari kupluk karena ya Hamid Pasuruan kelem beri 16.000 tak kelem mak bisa larang wow ya Hamid mon supluk tak seberemper kelem 16.000 Bodereng dateng ke supluk ke bahan ruang sepet carpet gentekna telulusin anyar gris
Mun parlo minggu beli pelarang sekali pun larang enje sebab alia engkau tak ngabes kuplu walaupun capek tapi engkau ngabes dari orang sabri polan mari yang kui di orang se semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Nikah penting nganggo nikmat nikah. Nabi Musa juga diperintah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Nabi Musa juga perintah dening Allah Subhanahu wa taala untuk suruh maingat dekat kaum. Perintah untuk selalu memperbanyak ngak-ngengak put nyebut nikmat Gusti Allah. Sampai ini kan banyak ngerasulun nama. Banyak ngerasulun. Oh, kenapa kalau 10.000? 10.000 jadi siapa? Tak oleh rezeki kau. Biasa kau oleh seket ya setiap oleh 5.000. 5.000 jadi siapa? Kami mau catat mau rezeki. Cek lagi nikmat Gusti Allah. Ngaji pun malam Sabtu pray dukan dia bilang pray do elang se lelap mbok lah ngucap pray do baca tepak pada baru no tepak pray di pray on wa iya ya farhabun aneka ayat perintah supaya kaum dengan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa qala lan dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala wa khafuni in kuntum mu'minin wa khafuni lan padha wedya sapa sira kabeh wa khafuni lan padha wedya sapa sira kabeh ing ingsun ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku mukminina wong kang padha iman kabeh. Gusti Allah juga merintahkan panjenengan soro tako ben kabeh engko dawuh Gusti Allah mun pancen monggo ban dadi orang seiman. Antarana tako ben iman, al khauf war raja. Gandengan orang tako ini karep arep. Arep mak tako ke neraka, terus masuk ke dalam surga. Terus masuk surga tak tako ke pangeran. Tadi harapan berarti. Apa kan sepenting aten. Aten apa ngaten kaki lebucok. Tak bejeng sepenting aten nah. Cek legenda ngelakuin dosa sepenting aten nah. Jadi orang mulai takut ada ke Gusti Allah otomatis orang gila di iman. Seberapa kuat iman kul panjenengan seberapa kul panjenengan takut ada ke Gusti Allah. Allah tahu sang orang iman kuli sampeyan ke kuat enten nah. Kuat tak kuat iman kuli sampeyan kuat apa lemah. Kan seberapa kul panjenengan takut ada ke Gusti Allah. Sampeyan takut ke setrum, takut tak takut ke setrum? Takut. Padahal setrum tak keten lagu. Kata katon setrum, morong mulai nebu setrum mau unsung jurung. Mun kening setrum langsung muana jeleng. Mata takut ke setrum, bayi cara dia mematikan. Seberapa sampeyan takut ke setrum? Ya semun sampeyan terus selamat dari setrum, jauh dari setrum. Mana selamat dari setrum? Sampeyan takut ke racun, takut tak takut? Takut, mun terus selamat aja mas ke racun. Mun kulit sampean biasa takut, jauh dari barang saya ketakut. Tapi mun takut ke Gusti Allah bener semakin jauh. Semak ke Gusti Allah. Sampean takut dari ular, buru dari ular. Sampean takut dari macan, buru dari macan. Tapi mun sampean takut ke Gusti Allah bener buru dari Gusti Allah, tapi buru dekat Gusti Allah. Fafirru ilallah. Buru dekat Gusti Allah. Mun buru dekat Gusti Allah. Pendemo beri dia kan. Oh, buruh dak markas TNI aman. Dilindungi di TNI. Sebab pedang di polisi. Lebu dak masjid kayak tembak. Lebu dak markas TNI aman. Apa boleh aburu dekat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mulai dirasa iman sekuat, tantona rasa takut semakin kuat. Semakin kuat rasa takut, semakin tegih rasa takut, semakin kuat iman, semakin raja iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa amara mongko perintah sapa Gusti Allah bil khaufi kelawan khauf. Wa aujabalan majibaken sapa Allah hu ing khauf. Wa syarata lan nyarataken sapa Gusti Allah hu ing khauf. Nyarateno fil imani ing dalem
iman. Beda syarat orang iman, syarat kudu takut. Mau tak takut Ustaz, berarti tak iman. Syarat orang iman harus takut dengan Gusti Allah. Iman seguni berarti sekonek takut. Takut sekonek lumayan, sepenting cek sampai tadi rasa takut. Tina masih takut berjapa raja berjapa gene. Takut junot juni. Pakaton nata neraka ya, supaya takut sampean. Cuk saking kulit sampean nek rasane cek ketela neraka, takut. Berhubung tak ketela, mergena neraka tak ketela, siksa kubur tak ketela, keng kulit sampean wajib iman ben percaya. Deka gaib deka barang sita ketela. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran jadi petunjuk bagi orang yang takut ke Gusti Allah. Siapa orang yang takut ke Gusti Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang seiman dengan gaib. Surga gaib, neraka gaib, malaikat gaib, gaib kapi. Kengkul manci dengan wajib iman berpercaya dengan si gaib bila. Cek mun orang yang takut ke Gusti Allah bareng si gaib dengan katon, Pak. Kal musyahadah. Mulai iman dan keyakinan takon pun macam dengan nega ampun mulai mendekati kesempurnaan sehingga baru si tak katon haja katon. Mulai orang tadi iman masih apa katon, nanti kira takut masih apa katon. Orang katon dah rumah cerita. Al-Quran pun cerita lagi siksa kubur. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Siksa neraka ni kakuaku kokon orang ni kesesiksa dengan alam kubur beri koko secung tajam. Abang ni keroken kapi kolen benteking sampai tada. Badalnahum juludan ghairaha. Beri kolek si anyar, beri daging si anyar. Sampai bila seterusah ada marina. Liyadukul adab supaya orang bila ngerasa adab dari Gusti Allah. Tak kok biasa. Ki orang kereng derem. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mula kiamat kuaku borong-borong sederi bumi nek keluar kapi bi Gusti Allah. Se panas, se belireng. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Beto-beto ngartok kapi. Biasa. Ki orang remah. Ki orang dahsyat Al-Qur'an nyerita kisahnya meneraka. Ki orang dahsyat Al-Quran yang nyerita ki kiamat. Ki kulit sampian Pak, tak ada setrum, ada iman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kushifal ghita masdattu yaqina." Andai kata al-ghita penutup diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup dari mata yang kak di Gusti Allah. Pakaton secara langsung kada apa sena neraka. Masdattu yaqina, tak nambahin tang keyakinan, tetap tak katon pancak. Lebih sampean dan tek katon lah. Dan kadang masih katon kita tambah, tak tambah takut, tak tambah semangat. Takon ke lampu merah masih ada polisi lampu. Lampu merah ambu, padahal ada polisi dah. Lepu dah apa swalayan mall tuku sejarah tak bengal ngecok. Kola CCTV. Mau ngecok temu masuk TV CCTV. Lagu Gusti Allah. Segala sisi Pak, atas bobo, yada budi kanan kiri, pantau terus malaikat, rokib atid sedekahnya, tak takut. Sampai bila boleh sampai keberadaan ni tak takut kebagian. Terus keberadaan bengal, semakin tuas semakin bila semakin takut semakin bengal. Syarat orang iman, sebelum kimusonab nikah, wa syaratahu fil iman. Gusti Allah mensyaratkan iman ingin berdeka al-khawf, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mun bade orang ngaku iman keng tak takut. Can bahasa madhureun nonsen, omong kosong. Bahasa madhureun ya. Bahasa Inggris bahasa madhureun kula tak tahu Inggris. Tahun Inggris sing tahu aing dublek sepekol dia tahun. Aing dublek sepekol di situ maksudnya. Aneka orang seiman tak bekal katon imanna mun orang gelek tak ngaton lagi rasa takon dekat Gusti Allah. Kula
Bila cuma bisa omong di kepatangan tua ini mater muka tambah rasa takut dengan Gusti Allah. Amin. Falidzalika moko krana arep mengkono-mengkono. Syaratul iman yakni syaratahu fil iman, syaratul iman la yutasawwaru ora den temu apa sing ora den temu an yanfakka yen to pisah sapa mukminun wong kang iman an khaufin saking rasa wedi ing Gusti Allah. Wa in dha'ufa halisna jan dhaif lemah apa si khauf. Wa yakunu lan ono apa dha'fu khaufihi apa si wedine si mukmin bihasabi dha'fu ma'rifatihi kelawan milang-milang apa si utawa lemai ma'rifati si mukmin wa imanihi lan imane si mukmin. Wa qala singka walidzalika karena iman ni kesyarat sangat identik dengan ketakutan, ketakwaan, khauf. Bila ada orang mengaku iman, konsekuensinya harus takut ke Gusti Allah. Bila orang mengaku iman, yang tak takut ke Gusti Allah, berarti iman tak tersyarat. Alias iman palsu. Iman berarti tak orisinil, jadi tak asli. Mereka nak kemusanab la yutasawwaru ayyan fakka mu'minun an khaufin. Maka tidak mungkin ditemukan seorang yang beriman akan tetapi mereka lepas daripada khauf. Tak mungkin terjadi orang yang iman ke Gusti Allah tapi tak takut ke Gusti Allah. Tak mungkin, Pak. Orang yang mungkin ngaku dek bapan, tak kira bengal ke bapan. Orang yang mungkin nangkep ke guru, tak kira bengal ke guru. Ketika orang pun tak nangkep ke guru, bengal ke guru. Tak nangkep ke orang tua, bengal ke orang tua. Tak nangkep dek sesepuh, tak bakal amal jaki hormat dek selebih sepuh. Letak nangkep dia ke Gusti Allah, letak iman ke Gusti Allah, otomatis orang ini tak bakal takut dia ke Gusti Allah. Wa yakunu dha'fu khaufihi bihasabi dha'fi ma'rifatihi wa imanihi. Seberapa lemah iman seseorang tergantung seberapa lemah orang kenal bertakut dia ke Gusti Allah. Mun kuat, mun apa nak takut ke Gusti Allah semakin tambah, berarti iman kita otomatis semakin tambah. Semakin lontor, semakin berkurang rasa takut, maka iman otomatis semakin lontor, semakin kurang. Nah, berkena. Nah, anak dididik takut ke Gusti Allah. Keluarga-keluarga dididik cek takut ke orang, takut dekat Gusti Allah. Cek didik takut ke orang, mun didik takut ke orang ki beda orang ah. Sampeyan ada didik ke anak takut ke sampean, mungkin beda sampean taat, tapi ada sampean tak kira taat karo dek bapak alasna. Tapi mun anak mulai segi kene nek apa takut didik takut ke Gusti Allah, masih ada bapak tetap takut. Senik apa? Tadi keluarga saya takut dengan Gusti Allah lah nikah. Saya bulan ngakiti nek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Ana utawi ingsun iku a'lamukum luweh alime sira kabeh billahi maring Gusti Allah. Wa asyaddukum lan luwih sangete sira kabeh lahu marang Gusti Allah apane khasyatan wedine marang Gusti Allah. Kanjeng Nabi ada ana a'lamukum billah. Engkau sepaling tahu dekat Gusti Allah. Tengok Kanjeng Nabi. Ada semelebihi ilmu na Gusti Kanjeng. Tak salat Kanjeng Nabi. Salat. Bahkan salat Kanjeng Nabi berjamaah. Ada riwayat senerangake Kanjeng Nabi tak salat berjamaah sombong bang. Walaupun sekalian. Sampian ngaji hadis dari awal sampai akhir ada perawi hadis saya nerangaki Kanjeng Nabi toman tak sholat berjamaah tak pernah. Pasti jadi imam, cuma sekalian tak jadi imam, jadi makmum. Sang imam yang Sayyidina Abdurrahman bin Auf, cuma sekalian. Waktu asar Kanjeng Nabi tak tuli mios dari khaymah, dari tempat kemah. Lah para sahabat kebater asar ni ketakut tak nototen sholat asar. Kanjeng Nabi tak tuli keluar dari khaymah, tepatnya ke situ peperangan. Karena sahabat ni kebeter takut waktu asar ni kesobung, akhirnya sahabat dengan berat memutuskan tetap tuli sholat untuk dilaksanakan.
Akhirnya bingung, siapa saya tunjuk jadi imam? Ada saya banget tadi nempati posisi Kanjeng Nabi, Pak. Akhir para sahabat sepakat Sayyidina Abdurrahman bin Auf enobataki untuk menjadi seorang imam. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf enobataki para sahabat untuk menjadi imam, akhir jadi imam. Subhanallah, rakaat pertama Kanjeng Nabi keluar dari khaymah, dari kemah. Maka keistimewaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf tekaan di sahabat selain karena pernah jadi imam dari imam penghulu para nabi. Malaikat berjamaah ke Kanjeng Nabi, para nabi makmum ke Kanjeng Nabi, pas Kanjeng Nabi makmum dekat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sehingga keistimewaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf karena pernah jadi imam Kanjeng Nabi, sehingga sahabat kapi pada muljaki benantandi keistimewaan sebagaimana sekali keistimewaan tidak Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, luar biasa. Ana a'lamukum billah, engkau paling ngerti nabi, paling alim awak kapi dekat Gusti Allah. Apa Kanjeng Nabi tak apa sah? Senin Kemis, Pak. Apa Kanjeng Nabi tak sholat tahajud sampai beres Pak? Apa Kanjeng Nabi tak tobat dekat Gusti Allah? Sehari semalam satu sekali Kanjeng Nabi tobat. Mun malam tempat sujud becah yang merepatah. Dan tempat sujud mun toju becah jenggun kelaban yang merepatah karena takut ke Gusti Allah. Apa sih benta Kanjeng Nabi? Suarga ciptaki Kanjeng Nabi, Pak. Ridho bagi Kanjeng Nabi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Oh, luar biasa Kanjeng Nabi. Ana a'lamukum billah, engkau orang paling ngerti dekat Gusti Allah. Apa perang Kanjeng Nabi? Segamik sampai petol ekor peperangan Kanjeng Nabi apa perang? Salat berjamaah, tahajud, witir, duha, derem. Mata di potongan jot ngabar. Kung dari ada jaminan apa? Tadi amal, tadi ilmu, tadi santayan melulu. Wasaddukum lahu khasyah. Benengkok saya paling takut ke Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Tak ada orang yang melebihi takut Kanjeng Nabi dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak dari debu nikah berarti iman syarat kelaban khauf. Semakin tegih rasa takut, semakin kuat iman. Karena syarat orang iman yang kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentermu ke ilmu manfaat, mentermu ke ngaji dekat nambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentermu ke iman semakin kuat dengan ditambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin sangat penting menjagi Selasa malam Rebu sebagai datang Holebon Bah Muhajir. Rebu pagi sobung trai libur karena benih takut corona. Benih takut ke corona karena keputusan dari panitia mereka sementara ditiadakan setting siangnya sebedagi cuma malam mereka Selasa malam Rebu juga kangku orang muslimat orang naik bine ngereng hadir neng kadigorong kibeneka holebon almarhum almaghfurlah Mbah Buyut Muhajir atau Buyut Banjir. Selasa malam Rebu mulai ba'da isya. Ya seperti biasa kibeneka hataman khafil Quran juz-juzan seta neku Al-Quran di Maus Yasin telokale langsung tahlil terus ceramah insyaallah ki muslim ikram insyaallah siaraki ning live ning majelis al-muhibbin insyaallah. Kudratillah mentermuka subuh mundur mentermuka iparena lajeng ngomor syawal afiah bisa insyaallah menghadiri majelis saya insyaallah. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul hikmah makhafatullah wallahu a'lam bissawab. Afdhalu dzikri wa 'alamannahu la ilaha illallah la Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم